Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mirzawibawa dari kelas Pelipas 1 absen 1, ingin menjelaskan tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, Perang Siffin. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah sebagai gubernur Syam waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh Utsman. Masing-masing dari pihak bersekukuh dengan sikapnya, sehingga muncullah Perang Siffin. Perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah yang berakhir dengan perdamaian. Yang kedua, Tahim. Setelah berdamai, kedua belah pihak bersepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah ditunjuklah Amr bin As. Mereka bersepakat dengan sebuah perjanjian Tahim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada Kitabullah. Hasil dari perundingan ini adalah dicopotnya Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Karena Ali dicopot dari jabatannya, otomatis kekhalifahan sedang kosong, sehingga umat muslim bebas menunjuk orang yang akan menjadi khalifah. Dengan putusan Tahim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut dia mencari kekuatan dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukan ke beberapa wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib. Kekecewaan pun muncul dari pendukung Ali yang kemudian keluar dari golongan Ali dan menamakan dirinya sebagai golongan Khawarij. Yang ketiga, Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali yang menjadi khalifah selanjutnya. Hasan kemudian memberikan jabatannya kepada Muawiyah karena ia tidak suka dengan kekacauan yang terjadi di antara kaum muslimin. Lalu dia menuliskan pembaiatannya pada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal 41 Hijriah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslimin menyebut tahun itu dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang ke-8 Umar bin Abdul Aziz, yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Walid, yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Akan tetapi tidak semua sukses menjadi khalifah. Beberapa khalifah yang dinilai sukses. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 20 tahun. Beberapa kebijakan Muawiyah adalah: yang pertama, memindahkan ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jabatan pos. Yang ketiga, mengatur urusan tentara dan mengacu pada aturan tentara Bizantium. 4. Menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas. 5. Mengubah fungsi Baitul Mal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat. Kemudian dirubah pada masa Umayyah menjadi harta kekayaan keluarga raja. 6. Membentuk Diwanul Hijabah. 7. Membentuk Diwanul Barid. 8. Membentuk Diwanul Horoj. Yang kedua, Marwan bin Hakam. Ia hanya menjabat sebagai khalifah selama 9 bulan. Berikut ini kebijakan Marwan. Yang pertama, merendam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahan. 2. Mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. 3. Mengembalikan kedudukan oleh orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. 4. Mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Ketiga, Malik bin Marwan. Ia berkuasa dalam rentang 21 tahun. Kebijakannya: A. Mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. B. Melakukan Arabisasi arsip-arsip catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab.
4. Walid bin Abdul Malik. Kebijakannya: A. Menaklukkan Andalusia, B. Menaklukkan wilayah Kasgar, C. Menaklukkan negeri Sind, D. Mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi kala itu, E. Membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah, F. Merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umawi di Damaskus. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Ia menjabat khalifah kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Kebijakannya: A. Mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan hadis palsu dan menunjuk Imam Muslim bin Syihab Az-Zuhri sebagai koordinatornya. Berkat usaha ini tercapailah pembukuan hadis. B. Menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong untuk memeluk Islam. C. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. D. Menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. E. Memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria Mesir ke Antioquia dan Haran Turki. F. Mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur di berbagai daerah agar selalu menerapkan keadilan dan kebenaran dalam memimpin. G. Mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini ada 2 aspek ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. 2. Bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Daulah Umayyah sudah membentuk organisasi ketatanegaraan meliputi An-Nadamus Siyasi, yaitu organisasi politik yang meliputi kekhalifahan berupa dari sistem syura menjadi sistem monarki. Al-Kitabah atau Sekretaris Negara terdiri atas Kitabul Rosail, Kitabul Horoj, Kitabul Jundi, Kitabus Syurtah, dan yang baru adalah Al-Hijabah atau pengawal khalifah. B. An-Nizamul Idari. Organisasi tata usaha negara terdiri dari Ad-Dawin, yaitu kantor pusat yang bertugas mengurus tata usaha negara, yang terdiri dari Diwanul Horoj, Diwanul Rosail, Diwanul Mustagilat, Mutanawiyah, dan Diwanul Katibi. C. An-Nizamul Mal. Organisasi keuangan. D. An-Nizamul Harbi. Organisasi pertahanan. E. An-Nizamul Qodoi. Organisasi kehakiman. 3. Bidang pembangunan kota. A. Kota Damaskus. Pada masa itu Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam. B. Kota Qairawan. Kota Qairawan dibangun oleh Gubernur Afrika Utara Uqbah bin Nafi al-Fihri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang keempat, bidang pendidikan. A. Kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya yang terkenal berjudul Al-Ta'rif Liman Ajaza an Al-Ta'lif. B. Sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar, atau nama lainnya Ibnu Kitiyah, dengan karyanya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal berjudul At-Tahrikh. C. Bahasa dan sastra. Tokoh terkenal pada masa ini antara lain Abu Amir Abdullah, karya dalam bentuk prosa berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Zawawi, Kashif Al-Da wa Azhar Al-Syak, dan Hunud Atar. Ali Al-Qoli, karyanya yang terkenal Al-Amali dan Al-Nawadi. Abu Amr bin Muhammad dengan karyanya Al-Aqd Al-Farid. D. Kimia. Ahli kimia terkenal pada masa ini adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. E. Ilmu-ilmu nakli. Ilmu-ilmu nakli ini meliputi ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu bahasa, dan kesastraan. Ahli ilmu tafsir pada masa ini adalah Ibnu Abbas. Ahli ilmu hadis Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Hasan Basri. Ahli ilmu nahwu Abu Aswad Ad-Duali. Yang kelima, bidang arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang dikenal dengan Kubah Al-Saka. Yang keenam, bidang militer.
Mereka mempelajari berbagai ilmu kemiliteran dari banyak ekspedisi militer yang dilakukan, termasuk dari metode militer Romawi. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran antara lain: yang pertama, ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut Mawali. 2. Sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan monarki hereditas. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudriyah Arab Utara dan Arab Himyariyah Arab Selatan. Konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah, menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.